Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang analisis Big Data at Inrix. Kelompok 5 terdiri dari Muhammad Zaki Ismail, Wildan Iqbal, Bagas Desianto, saya sendiri Marhani Ayunah, Dea Putra Aulia, M. Fadil Rashid, dan Muhammad Alfarizki. Saya akan membahas tentang infrastruktur dalam mobil computing diperlukan untuk mendukung agar dapat mendukung kemajuan komputasi. Awalnya komputasi dibatasi oleh kemampuan perangkat lunak dan ukuran perangkat keras yang besar dan harus selalu terhubung dengan jaringan Nickerebel. Seiring berkembangnya zaman, infrastruktur mobil computing juga terus berkembang sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk memberikan kemudahan agar kegiatan berjalan semakin efektif dan efisien. Ketika infrastruktur mobil computing berkembang, maka terjadi juga peningkatan kinerja masyarakat menjadi lebih cepat, tepat, dan akurat, sehingga menjadi lebih produktif dan menghasilkan berbagai teknologi. Salah satunya adalah e-commerce and Internet of Things. Saya akan membahas tentang m-commerce atau mobile commerce. M-commerce merupakan sistem dan transaksi jual beli suatu produk di internet dengan menggunakan peralatan portable seperti handphone atau tablet dengan jaringan Nickerebel, kegiatan transaksi B2B, B2C, m-government, serta transfer uang. M-commerce ada untuk melengkapi transaksi e-commerce itu sendiri. Selanjutnya ada keuntungan dan kekurangan m-commerce. Keuntungan m-commerce salah satunya yang pertama ada penjualan meningkat karena bisa digunakan di mana saja dan kapan saja. Yang kedua, layanan membayar jadi lebih cepat. Yang ketiga, meningkatnya loyalitas pelanggan. Sedangkan kekurangan m-commerce itu layar gadget yang kecil yang dimana membatasi luar aplikasi. Selanjutnya ada Internet of Things atau dimaksud IoT. Internet of Things adalah semua perangkat yang menggunakan jaringan wireless maupun jaringan internet pada sistemnya. Perangkat tersebut akan memiliki kemampuan untuk mengirimkan data dan transmisi melalui sebuah jaringan tanpa adanya campur tangan manusia. Berkat adanya chip, komputer canggih, dan juga banyaknya jaringan kabel saat ini, hampir semuanya perangkat bisa menjadi bagian dari Internet of Things. Dari pengertian tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa Internet of Things merupakan sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lainnya selama masih terhubungnya internet. Internet of Things merupakan konsep di mana menanamkan teknologi dalam suatu benda untuk mengendalikan perangkat lainnya yang terhubung dengan jaringan internet. Manfaat Internet of Things salah satunya itu adalah meningkatkan produktivitas kerja, menghasilkan alur pendapatan yang baru, sistem dengan pelacakan yang mudah dan cepat dalam menyelesaikan masalah. Lalu ada perusahaan yang sudah menerapkan Internet of Things, salah satunya itu adalah Inrix, Tesla, Apple, dan Google. Penggunaan Internet of Things dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya itu adalah dalam sektor transportasi. Internet of Things dalam sektor transportasi digunakan di dalam alat untuk memantau trafik lalu lintas di smart card yang dimana pengemudi dapat menjalankan kendaraannya tanpa harus mengemudi, atau biasa yang kita sebut itu adalah autopilot. Contohnya ada pada kasus pembahasan ini yaitu adalah Inrix. Baik, selanjutnya saya Muhammad Zaki Ismail. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep Internet of Things. Dari konsep Internet of Things, yang pertama, Internet of Things bekerja menggunakan device seperti smartphone, sensor, dan lain sebagainya untuk mengumpulkan informasi. Selanjutnya akan ditransfer kepada big data atau database untuk dianalisa agar mendapatkan kesimpulan yang mudah dicerna oleh pengguna. Selanjutnya ada piranti perkembangan infrastruktur. Yang pertama ada chip mikroprosesor dalam central processing unit dengan biaya yang semakin murah, ukuran yang kecil dengan teknologi, nanoteknologi, dan performa yang semakin meningkat 1000 kali lipat dibandingkan dengan saat pertama kali diciptakan.
Yang kedua ada jaringan. Mobile computing sangat memerlukan konektivitas jaringan internet untuk saling terhubung dengan perangkat lainnya. Jaringan internet dapat dihubungkan melalui akses jaringan lokal atau LAN hingga dengan WiFi ataupun data seluler, baik jaringan 5G, 4G, ataupun 3G yang memiliki kecepatan sampai maksimal 10 Gbps yang latensinya sangat rendah. Yang ketiga ada penyimpanan. Komponen penyimpanan dapat menyimpan data secara offline maupun online di cloud. Ada berbagai macam tipe penyimpanan dan perangkat yang dapat memudahkan pengguna. Dengan berkembangnya infrastruktur, maka kini penyimpanan melalui cloud dapat menjadi tidak terbatas dan bisa diunggah walaupun menggunakan hardware yang berbeda karena semua data disimpan di server atau database. Ini ialah konsep IoT dalam e-commerce. Analisis Big Data pada INRIC. INRIC memungkinkan para pengemudi untuk mendapatkan informasi mengenai lalu lintas secara real-time. Pengemudi dapat mengunduh aplikasi INRIC.xd untuk perusahaan yang bekerja sama dengan INRIC. Sementara itu, INRIC Traffic, aplikasi massal yang bisa di-download untuk iOS ataupun Android. Analisis prediktif data masif Big Data didapat berdasarkan perolehan dari berbagai sumber, yaitu konsumen, melalui gadget lingkungan meliputi kondisi cuaca, dan data pemerintah meliputi kondisi arus lalu lintas, real-time, informasi kecelakaan, dan situasi adanya pembangunan. INRIC memproses informasi yang dikumpulkan dengan alat dan rumus analisis proprietary. Informasi yang diproses digunakan untuk membuat prediksi lalu lintas, sehingga menciptakan gambaran lalu lintas yang diantisipasi dan penundaan selama 15-20 menit ke depan, beberapa jam ke depan, dan beberapa hari ke depan. Nah, dengan demikian hal ini memungkinkan untuk pengemudi bisa merencanakan rute secara optimal. Pada 2016, INRIX menawarkan cakupan aplikasinya secara global di 41 negara, yang dimana kota-kota besar, dan mereka menganalisis informasi lalu lintas lebih dari 100 sumber. Layanan ini dipadukan juga dengan peta digital. Informasi lalu lintas ini nantinya akan disebarluaskan melalui smartphone melalui berbagai macam kode-kode. Salah satu contoh kodenya adalah misalnya kode warna. Jadi di jalan terlihat ada kode warna merah dan hijau, artinya menunjukkan jalan macet atau sedang bebas hambatan. Nah, pada tahun 2016, perusahaan ini udah mencakup 5 juta mil jalan raya di seluruh dunia dan masih akan terus berkembang dari tahun ke tahun. Dan memberikan rute rekomendasi terbaik untuk pengemudi atau penggunanya secara real time. Sistem INRIX memberikan rekomendasi untuk pengambilan keputusan yang manfaatnya seperti mendapatkan rute opsional untuk kendaraan pengiriman, lalu waktu terbaik untuk pergi bekerja atau ke tempat lain, lalu tata cara untuk mengubah rute perjalanan yang bisa untuk menghindari insiden yang baru saja terjadi di jalan raya didasarkan kondisi-kondisi lalu lintas secara real time. Nah, INRIX ini kesimpulannya adalah yang dapat kami temukan, analisanya adalah bahwa INRIX ini adalah aplikasi berdasarkan database yang dikumpulkan untuk kegiatan transportasi. Nah, nantinya ini akan memberikan informasi-informasi kepada pengguna, khususnya di jalanan, dan sistem bisnisnya pun lebih cenderung B2B dan B2C. Terlihat dari tadi INRIX memiliki dua macam aplikasi, INRIX XD ataupun INRIX Traffic. INRIX XD biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan INRIX. Misalnya secara realitanya ada BMW atau BMW yang bekerja sama dengan INRIX untuk pengembangan mobil autopilotnya. Kira-kira begitu yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.